Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswatun Hasanah akan menjelaskan tentang perilaku abnormal. Jadi, dari PowerPoint ini ada hal yang harus mahasiswa kerjakan sebelum membaca materi, yaitu saya ingin mahasiswa menuliskan apa yang ingin orang lain kenang dari kalian pada saat nanti sudah meninggal. Baik itu sikap kalian, keilmuan, kinerja, atau apapun. Kemudian filenya itu difoto atau diketik bebas dan ditaruh di Google Drive sesuai dengan kelas masing-masing. Ini bukan tugas, tapi untuk memahami diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang kita inginkan. Baik, kita beralih kepada abnormalitas. Abnormalitas dan penyakit. Jelas ini konsep negatif. Normal, sehat, ini konsep positif. Perilaku abnormal itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Menurut pendekatan kuantitatif, di sini yang jelas harus berdasarkan patokan statistik, misalnya sering atau tidaknya perilaku tersebut muncul. Kalau berdasarkan kualitatif, maka di sini menegakkan pedoman-pedoman normatif berdasarkan observasi empirik, artinya perilaku yang abnormal itu harus diobservasi dan kaitannya nanti apakah melanggar sosiokultural atau tidak. Karakteristik tingkah laku abnormal menurut beberapa ahli. Menurut Ullman, perilaku abnormal sebagai jenis perilaku yang menyimpang, yang memerlukan perhatian profesional. Secara tersirat, abnormal bila menampilkan perilaku berbeda, tidak mengikuti aturan yang berlaku, tidak pantas, mengganggu, dan tidak dapat dimengerti melalui kriteria yang biasa. Aneh. Jadi, kalau dari sikap kita evaluasi ternyata ada perilaku yang tidak semestinya, bahkan mengganggu orang lain. Aneh. Nah, kita perlu introspeksi diri, ada apa dengan saya? Biasanya perilaku tersebut jarang terjadi, bertentangan dengan nilai, norma, ataupun kelompok, menimbulkan stres pribadi. Untuk yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kelompok, bisa jadi kalau kita berada di lingkungan yang abnormal terus kita sehat, bisa jadi kita yang dianggap abnormal. Nah, tetapi yang ketiga menimbulkan stres pribadi. Perilaku yang tidak baik atau menyimpang, tanya kepada diri kalian sendiri, apakah ini nyaman untuk saya? Kalau menimbulkan stres pribadi, maka sebenarnya perilaku tersebut abnormal. Menunjukkan disability atau disfungsi dan tidak diharapkan. Sebenarnya, setiap individu itu pada saat tidak paham apakah itu normal atau tidak, pegang tangan kalian, taruh di atas dada kalian, tanyakan, apakah hati kalian baik-baik saja? Kalau kalian merasa baik-baik saja, maka sebenarnya itu bisa dikategorikan normal. Artinya, hati kecil itu paling jujur. Tapi ingat, bukan berdasarkan egoisme semata ataupun keinginan kalian sendiri. Tanyakan kepada hati kecil kalian, benar tidak saya merasa nyaman melakukan ini? Kemudian menurut Nevitt, abnormal itu perilaku yang tidak biasa, perilaku tidak dapat diterima secara sosial, persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas. Yang bersangkutan berada dalam stres, perilaku maladaptif, dan perilaku berbahaya. Berbahaya pada diri sendiri, berbahaya pada orang lain. Teori kepribadian dan menyimpang menurut teori psikodinamika atau psikoanalisa. Perilaku abnormal muncul dikarenakan interaksi yang terjadi antara ID, ego, dan superego yang berjalan tidak seimbang. Misalnya, insting seksual yang berubah ke bentuk perilaku pemerkosaan dikarenakan tidak adanya superego yang berfungsi untuk memberikan kontrol. Jika salah satu dari fungsi tersebut tidak berjalan sesuai dengan normanya,
maka seseorang bisa mengalami kecenderungan untuk berperilaku abnormal. Struktur kepribadian menurut Freud yaitu ada ID, ego, dan superego. ID ini adalah tempatnya nafsu, keinginan. ID ini tempat semua hal kategori inginnya yang enak-enak terus, itu ID. Inginnya yang gampang-gampang terus, itu ID. Di sini ada insting, baik itu insting hidup ataupun insting mati. Semua hal yang sifatnya keinginan, harapan, terus kemudian kenyamanan, nafsu, itu semuanya ada di ID. Superego itu adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai masyarakat. Ego adalah jembatan antara ID dan superego. Ego di sini adalah yang mengendalikan. Dia adalah penghubung antara harapan dan realitas. Itu ego. Menurut Freud, manusia itu ada beberapa tahap kehidupan, mulai dari fase oral, fase anal, fase palik, fase laten, dan fase genital. Fase oral di mana bayi itu kenikmatan terbesarnya ada pada bagian mulut. Anak kecil yang berusia 0 sampai 1 atau 2 tahun, dia sangat suka sekali memasukkan semua benda-benda ke dalam mulutnya. Dia ingin kebutuhan oralnya terpuaskan. Itu fase oral. Anak-anak yang tidak terpuaskan di fase ini, maka dia akan memakan apapun yang tidak seharusnya dia makan. Contoh, anak kecil memakan bedak, memakan tanah, minum minyak tanah, dan sebagainya. Artinya, bukan mereka ingin, tetapi itu semua untuk memenuhi kebutuhan fase oralnya. Ada yang ingin terpuaskan. Kemudian ada fase anal. Fase anal itu di mana setiap anak kenikmatan terbesarnya itu ada pada lubang anus atau kemaluan. Jadi mereka di sini ada tahapan toilet training. Anak-anak usia 2 sampai 3 atau 4 tahun, mereka berada pada fase anal. Seharusnya anak-anak pada fase ini diajarkan, kalau kamu pipis nak, kamu harus di kamar mandi. Anak-anak yang tidak dibiasakan toilet training, maka di masa depan dia akan sembarangan. Pipis di bawah pohon, dimanapun, tidak mengenal aturan. Karena menurut Freud, kehidupan manusia itu tergantung dari 7 tahun pertama kehidupan. Hari ini menurut Freud, itu adalah dampak dari 7 tahun pertama kehidupan. Jadi, anak-anak yang dulu tidak diberikan toilet training oleh orang tua, tidak diajarkan kalau kamu harus buang air besar di mana, buang air kecil di mana, latihan untuk disiplin diri, toilet training, maka di masa depan dia akan sembarangan. Nemu botol untuk yang laki-laki, dia bisa buang air kecil dimanapun. Ini tanda di masa lalu kita tidak diajarkan toilet training. Kemudian fase palik. Fase palik di sini adalah fase di mana anak kecil itu suka mengeksplor semua bagian tubuhnya, terutama bagian alat kelaminnya. Usia 4 sampai 5 atau 6 tahun. Di mana fase palik di sini dia harus ada pendampingan dari orang tua, baik itu laki-laki ataupun orang tua. Sangat membutuhkan sekali. Kalau perempuan itu sikapnya harus seperti apa, kalau laki-laki itu sikapnya harus bagaimana. Peran atau figur bapak dan ibu harus muncul, karena di sini akan ada Oedipus kompleks atau Elektra kompleks. Anak perempuan dia akan sangat dekat dengan bapaknya. Dia akan bersaing dengan ibunya untuk mendapatkan perhatian bapaknya. Anak kecil akan memakai baju ibunya, memakai bedak ibunya untuk menarik perhatian si bapak. Cinta pertama anak kecil perempuan adalah bapaknya. Begitupun anak laki-laki. Anak laki-laki ketakutan kalau penisnya akan dipotong oleh bapak. Jadi dia akan sangat berusaha bagaimana agar si bapak ini
tersingkirkan, artinya dia ingin perhatian ibu tetap pada si anak. Cinta pertama anak laki-laki adalah ibunya. Fase laten, di mana anak-anak mulai diajarkan untuk mengenal lingkungannya 6-7 tahun. Dia mulai mengenal bisa 5-7 tahun atau 6-7 tahun. Dia harus mengenal tetangga saya, bagaimana cara bermain dengan teman. Disinilah nilai-nilai memahami orang lain, kepribadiannya itu mulai terbentuk dengan baik. Jadi ini adalah tahapan kehidupan menurut Freud. Kemudian ada fase genital. Pure, orang-orang akan meluncur ke masyarakat atau dia akan tampil di masyarakat bersama dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi menurut Freud, tahapan kehidupan itu memang lebih banyak ada di 7 tahun pertama. Fase laten itu 5 atau 6 tahun, ini fase masa kanak-kanak awal atau akhir. Ini usia SD. Mereka harus belajar dengan teman-temannya, begitu. Kemudian menurut behavior, perilaku abnormal di sini karena dia faktor pendidikan orang tua. Bisa karena biasa, jadi proses pembiasaan. Social learning teori, pandangan kognitif bahwa perilaku abnormal didasarkan pada pikiran-pikiran yang keliru serta proses pemikiran yang kalut. Biasanya masalah yang berkaitan tentang pikiran yang dianggap sebagai simptom yang berasal dari gangguan psikologis. Ini menurut social learning. Oke. Untuk teori fenomenologi, Abraham Maslow dan Carl Rogers, di mana dorongan untuk melakukan self-aktualisasi. Jadi manusia yang bermasalah itu dalam kaitannya dengan aktualisasi dirinya. Sedangkan the medical model, yang jelas ini berkaitan dengan kondisi biologis orang, akhirnya membuat dia itu mengalami masalah kejiwaan. Baik, itu saja. Kalian bisa membaca lagi. Kemudian jika ada pertanyaan bisa sharing di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.